Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi jenis daging ayam menggunakan GLCM dan CNN di mata kuliah Computer Vision yang dibimbing oleh Bapak Dr. Engineer Mansur AS Eskom MT. Selanjutnya adapun anggota kelompok kami yaitu Rafif Noval Tua Siregar dengan NIM 4213550017. Yang kedua ada saya Rafiki Aidil Fitra dengan NIM 4211250001. Selanjutnya Rizky Rizda Sitorus dengan NIM 4212250001. Selanjutnya ada Samuel Anaya Putrazai dengan NIM 4213250012. Selanjutnya ada Teresia Romauli Siagian dengan NIM 4212250002. Dan yang terakhir ada Jessica Salomi Pasaribu dengan NIM 4211250014. Selanjutnya pendahuluan yang akan dipaparkan oleh Jessica. Kepada Jessica dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pendahuluan. Computer vision adalah bidang ilmu yang memungkinkan komputer untuk menginterpretasi dan memahami informasi visual dari dunia nyata. Dalam konteks klasifikasi daging ayam, computer vision menggunakan teknik pengolahan citra digital dan pembelajaran mesin untuk menganalisis karakteristik visual daging seperti warna, tekstur, dan pola. GLCM adalah metode untuk menganalisis tekstur citra dengan menghitung frekuensi pasangan piksel dengan nilai intensitas tertentu. CNN yaitu jenis jaringan saraf tiruan yang sangat efektif untuk tugas-tugas pengenalan dan klasifikasi citra. Salah satu tantangan umum dalam pemilihan bahan pangan, khususnya daging ayam, adalah membedakan antara ayam potong atau broiler dan ayam merah atau kampung. Keduanya seringkali terlihat serupa secara fisik, padahal memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi tekstur daging, rasa, hingga kandungan gizi. Dalam upaya mengatasi tantangan ini, kami berencana mengembangkan sebuah sistem berbasis computer vision yang mampu membedakan kedua jenis ayam secara otomatis. Teknologi ini diharapkan dapat mempermudah konsumen maupun pelaku industri dalam mengklasifikasikan jenis ayam. Berikut struktur dan paparan masalah. Yang pertama, akuisisi data. Tantangan, mendapatkan data gambar berkualitas tinggi dan representatif. Masalah, variasi pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan noise. Yang kedua, pra-pemrosesan. Tantangan, standarisasi input untuk analisis yang konsisten. Masalah, menghilangkan noise tanpa menghilangkan informasi penting. 3. Segmentasi. Tantangan memisahkan objek yang relevan dari latar belakang. Masalah, batas objek yang tidak jelas atau tumpang tindih. 4. Ekstraksi fitur. Tantangan mengidentifikasi karakteristik kunci yang membedakan jenis ayam. Masalah, fitur yang mirip antara ayam potong dan ayam kampung. 5. Klasifikasi. Tantangan membuat model yang akurat untuk membedakan jenis ayam. Masalah, overfitting atau underfitting model. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizda. Kepada Rizda dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu objek penelitian kami yaitu ayam broiler dan ayam merah. Pada ayam broiler yaitu nama Latin Gallus gallus domesticus. Untuk karakteristiknya yang pertama, ukuran lebih besar dan gemuk. Warna bulu umumnya putih, pertumbuhan cepat atau siap potong dalam 5-7 minggu. Daging lebih lunak dan berlemak dan efisien pakan tinggi. Kemudian untuk ayam merah yaitu nama latinnya Gallus domesticus. Karakteristiknya yaitu ukuran lebih kecil dibanding ayam broiler.
Warna bulu juga bervariasi, umumnya merah kecoklatan. Postur tubuh lebih ramping, pertumbuhan lebih lambat, dan dagingnya lebih keras dan kurang berlemak. Alat yang kami gunakan di sini yaitu tripod dan kamera, kemudian penggaris, dan juga kain hitam. Pada pengaturan kameranya yaitu shutter speed 1/30 untuk menangkap detail dalam kondisi cahaya indoor, kemudian aperturnya f6,7 untuk keseimbangan antara depth of field dan pencahayaan. Kemudian ISO-nya 4000 untuk meningkatkan sensitivitas dalam kondisi cahaya rendah. Kondisi pengambilan gambar kami yaitu pada tanggal 5 September 2024. Pukul 12 siang dengan suhu atau temperatur 32 derajat Celcius dan jarak kamera ke objek itu 23 cm. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rizda. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teresia. Pada Teresia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mencari GLCM dari ayam boiler dan ayam merah. Kami mencoba menginput salah satu dari gambar ayam boiler dan ayam merah yang diukur dari 4 orientasi sudut yaitu 0, 45, 90, dan 135. Didapat rata-ratanya itu untuk kontras ayam boiler yaitu 0,39, correlation-nya yaitu 0,88, energi yaitu 0,25, dan homogeneity-nya 0,81. Untuk ayam merah yaitu kontrasnya 0,50, korelasi 0,81, energinya 0,22, dan homogeneity-nya 0,78. Selanjutnya, berikut ini yaitu kami mengambil 4 dari setiap masing-masing ayam untuk 4 orientasi sudutnya. Yang pertama itu untuk gambar pertama kontrasnya 0 dengan sudut 0 yaitu 0,042, kontras 45 yaitu 0,052, dan kontras 90 0,041. Dan kontras 100 dengan sudut 135 yaitu 0,53. Sementara untuk ayam merah itu kontrasnya 0,042 dengan sudut 45 0,052, sudut 90 0,041, dan sudut 135 0,53. Untuk homogeneity-nya yaitu dengan sudut 0 yaitu 0,97, sudut 45 0,97, dengan sudut 90 0,979, dan dengan sudut 135 0,975. Untuk ayam merah itu homogeneity-nya dengan sudut 0 0,979, dengan sudut 45 0,9753, dengan sudut 90 yaitu 0,979, dan dengan sudut 135 0,975. Selanjutnya yaitu energi dengan sudut 0 0,83, dengan sudut 45 0,82, sudut 90 0,83, dan sudut 135 0,82. Untuk ayam merah, energinya dengan sudut 0 0,83, dengan sudut 45 0,82, sudut 90 0,83, dan sudut 135 yaitu 0,82. Yang terakhir yaitu correlation dengan sudut 0 0,97, dengan sudut 45 0,96, dengan sudut 90 0,97, dan dengan sudut 135 0,96. Sementara ayam merah korelasinya yaitu 0,97 dengan sudut 45 0,96, sudut 90 0,97, dan sudut 135 0,96. Selanjutnya yaitu analisis RGB ayam boiler. Dapat kita lihat bahwa untuk ayam boiler didapat nilai
rate-nya yaitu 25,96, untuk green 31,99, dan blue 40,69. Sementara untuk ayam merah rate-nya 24,26, green-nya 30,43, dan blue-nya 37,74. Berikut adalah tampilan histogram dari analisis RGB ayam merah dan ayam boiler. Sekian pemaparan materi dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Teresia. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Samuel. Kepada Samuel, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya adalah hasil ekstraksi fitur GLCM berdasarkan sudut. Yang pertama adalah kontras, di mana di sini kami sudah menggabungkan seluruh image atau citra yang kami ambil yang berjumlah 20, mulai dari sudut 0, 45, 90, dan 135. Begitu juga dengan korelasinya, di mana untuk rata-rata kontras ini skor yang didapatkan berada di nilai 50-an, 0,050-an, dan sedangkan untuk korelasi berada di skor kisaran 0,90-an. Selanjutnya. Baiklah, selanjutnya adalah fitur dari energi. Sama seperti sebelumnya, 05, 90, dan 130 derajat, begitu juga dengan rutinitasnya. Untuk energi bisa kita lihat di sini untuk skor dari ayam ini ada di kisaran 0,80 dan paling rendahnya dia 0,78. Homogenitasnya untuk skornya juga sama seperti sebelumnya, itu ada di kisaran 0,90 ke atas. Oke, baiklah, selanjutnya. Baiklah, di sini adalah hasil ekstraksi fitur yang kami buat atau paparkan dalam bentuk grafik, dimana kita bisa melihat nilai kontras, nilai korelasi, energi, dan homogenitas. Dan masing-masing dari bar warna, maksud saya dari warna bar ini mengartikan masing-masing sudut. Untuk warna biru 0 derajat, orange 45 derajat, kuning 90 derajat, dan ungu 135 derajat. Mungkin sekian dari paparan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Samuel atas penjelasannya. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Rapip. Kepada Rapip, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil training data dengan algoritma CNN. Berdasarkan gambar tersebut, terdapat dua grafik yang menunjukkan hasil pelatihan model CNN dengan menggunakan fitur GLCM atau Gray Level Coherence Matrix. Nah, pada grafik yang atas, grafik ini menunjukkan akurasi model CNN selama pelatihan. Pada awalnya akurasi berada di sekitar 60% hingga epok ketiga, mulai epok keempat hingga epok kelima terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada akurasi model hingga mencapai hampir 100%. Akurasi tetap stabil dan konsisten setelah epok kelima, menandakan bahwa model telah menganalisis dengan baik dari data training. Untuk grafik yang bawah, yaitu grafik loss, pada grafik ini terlihat bahwa nilai loss pada awalnya cukup tinggi, sekitar 2,5 pada epok pertama dan kedua. Setelah epok kedua, nilai loss mulai menurun drastis, menunjukkan bahwa model semakin baik dalam mengklasifikasikan data dan meminimalkan kesalahan. Pada epok keempat dan seterusnya, loss menurun ke angka mendekati 0 yang menunjukkan performa yang optimal dari model.
Jadi gambar ini mencerminkan bahwa model CNN yang dilatih dengan menggunakan fitur GLCM untuk klasifikasi jenis daging ayam menunjukkan hasil yang cukup baik dengan akurasi mendekati 100% dan nilai loss yang cukup rendah. Selanjutnya. Nah, pada gambar ini menampilkan rata-rata histogram yang menggambarkan distribusi intensitas pixel pada dua jenis daging ayam, yaitu ayam merah dan ayam broiler, dalam format yang berbeda, yaitu format RGB dan grayscale. Nah, pada histogram yang kiri atau histogram RGB menunjukkan distribusi intensitas untuk 3 saluran warna utama, yaitu red, green, dan blue. Pada kedua jenis daging, kita dapat melihat bahwa mayoritas intensitas pixel berkumpul pada rentang intensitas yang rendah sekitar 0 hingga 50. Ini menunjukkan bahwa citra daging ayam memiliki karakteristik warna yang lebih dominan di bagian warna yang lebih gelap. Nah, untuk histogram yang bagian kanan atau histogram grayscale memberikan representasi citra dalam skala abu-abu. Di sini kita juga melihat pola yang mirip dengan histogram RGB, yaitu frekuensi tertinggi berada pada rentang intensitas rendah. Ini mengindikasikan bahwa ketika warna dipetakan menjadi grayscale, distribusi intensitas tetap terpusat pada nilai yang lebih gelap. Dari perbandingan ini bisa disimpulkan bahwa baik representasi RGB maupun grayscale dari kedua jenis ayam menunjukkan kecenderungan distribusi intensitas yang serupa. Namun dalam proses klasifikasi dengan metode GLCM dan CNN, representasi grayscale mungkin lebih efisien karena menyederhanakan informasi menjadi satu saluran intensitas tanpa kehilangan terlalu banyak informasi penting terkait tekstur. Next. Nah, rata-rata total RGB dari ayam merah itu yaitu untuk red-nya 24,263, untuk green-nya 30,431, dan untuk blue-nya 37,742. Nah, untuk broiler yang red-nya 25,964, dan green-nya 32,0001, dan yang blue-nya 40,692. Nah, baiklah, sekian dari saya kembalikan dari moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rafif. Dari presentasi yang kami sampaikan, adapun kesimpulan yang dapat kami berikan, yaitu dari hasil analisis yang telah kita lakukan terhadap ayam broiler dan ayam merah, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Baik ayam broiler maupun ayam merah memiliki warna merah sebagai warna dasar pada bulu atau kulitnya. Hal ini sesuai dengan nama jenis ayam tersebut. Meskipun sama-sama dominan merah, namun terdapat perbedaan nuansa warna merah antara keduanya. Ayam broiler dan ayam merah memiliki karakteristik warna merah yang sedikit berbeda, yang disebabkan oleh faktor genetik, usia, atau kondisi lingkungan. Analisis ayam broiler dan ayam merah telah menunjukkan bahwa setiap jenis ayam memiliki karakteristik visual yang unik yang dapat diidentifikasi melalui analisis warna dan tekstur. Baik, demikian dari hasil diskusi kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.